Kita akan kembali membahasnya dengan Pak Susno Duaji. Pak Susno, artinya handphone ini kan sangat penting jejak digital untuk mengusut perkara, tapi informasinya HP ini hilang. Nah, apakah mungkin penyidik ini bisa melakukan pelacakan komunikasi yang dilakukan oleh almarhum tanpa adanya ponsel tersebut secara fisik? Ya, sangat memungkinkan juga ya, tetapi memang lebih lama. Kalau handphonenya ditemukan, itu lebih gampang karena rekamannya kan bisa diangkat dari handphonenya. Tetapi kalau tidak ditemukan, maka ada berbagai cara gitu. Jadi penyidik Polri bisa minta kepada operator gitu. Operatornya apa? Almarhum ini menggunakan operator apa? Kan di Indonesia kan ada Telkomsel, Halo, XL dan sebagainya. Nah, dari situlah dimintakan gitu kan rekaman-rekamannya. Tapi membutuhkan waktu. Nah, tapi apapun juga handphone sangat penting karena handphone adalah salah satu alat bukti saintifik gitu yang perlu. Sama juga perlunya dengan CCTV, sama perlunya dengan hasil pemeriksaan laboratorium, baik laboratorium toksikologi ataupun hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan bedah mayat, itu penting semua. Karena itu tidak bisa dibohongi, sebab itu ada jejak elektronik di handphone itu. Oke, Pak Susno, kemudian soal surat ini Pak, kan keluarga belakangan baru mengetahui ya setelah diberikan sedikit pencerahan oleh advokat itu bahwa ternyata yang mereka terima tuh cuma semacam invoice Pak, bukan menjelaskan penyebab kematian dari almarhum. Nah, apakah itu wajar Pak pada saat seorang jenazah diantarkan kemudian suratnya tidak menjelaskan penyebab kematiannya? Ya sangat-sangat wajar. Mengapa wajar? Karena tidak ada permintaan dari penyidik Polri. Penyebab kematian itu akan terjawab apabila dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Nah, pada waktu di rumah sakit tidak ada bedah mayat gitu. Visum luar pun mungkin tidak ada gitu. Nah, karena itu tidak ada semua, mengapa tidak ada? Karena permintaan Polri tidak ada. Mengapa permintaan Polri tidak ada? Karena Polri tidak dilapori. Mestinya ya rumah sakit kan tahu persis kalau betul itu tidak wajar, kan tidak wajar dari tanda luar ya, misalnya mengeluarkan apa busa, kemudian ada bau apa, kemudian meninggalnya mendadak, dan misalnya ada hal-hal lain gitu, maka rumah sakit patut curiga dan memberitahukan kepada Polri. Nah, yang semestinya paling harus memberitahukan pada Polri adalah pihak yang menemukan pertama. Ditambah lagi gitu kan, siapa yang ngantar ke Banyumas gitu. Nah, katanya yang ngantar dari Banyumas itu masih anak buahnya Pak FA. Nah, kan pastinya mengerti masalah hukum. Mengapa gitu kok langsung cepat-cepat diantar, tidak melapor pada Polri. Dan ini ada banyak hal yang harus diungkap oleh Polri. Dan saya yakin penyidik Polri sudah memeriksa mereka. Nah, persoalannya mengapa ini belum dipublikasi? Ya jelas belum, karena penyebab kematiannya belum diketahui. Mengapa tidak diketahui? Karena untuk mengetahui penyebab kematian mutlak diperlukan visum jenazah, visum otopsi. Nah, visum otopsi belum didapat karena ada hambatan. Hambatannya apa? Karena keluarga pada waktu itu belum ada izin untuk mengizinkan kepada Polri gitu. Nah, Oke, sekarang alhamdulillah sudah lapor ke Polres dan baik. sudah ada tanda-tanda akan mengizinkan. Pak Susno, ini kan artinya kalau tadi Anda sudah menyatakan juga kalau sudah penyidikan berarti ada bisa memaksa begitu ya, karena ini untuk kepentingan pengusutan hukum begitu. Artinya pemanggilan dokter ini yang dinilai sejumlah pihak ini terlalu lama jika baru dilakukan pekan depan. Apakah artinya bisa lebih cepat dilakukan Pak untuk mencari terang penyebab dari kematian almarhum? Bisa lebih cepat, tapi yang harus lebih cepat utama itu adalah mengetahui dulu penyebab kematian. Nah, diketahui itu apakah wajar apa tidak. Nah, itu satu. Nah, kalau tidak wajar maka harus cepat sekali. Nah, untuk mengetahui itu adalah dari otopsi. Tetapi yang penting juga adalah statement daripada penyidik ya. Siapa penyidik? Penyidik perkara FA. Karena isu yang berkembang di luar bahwa Pak Sutrimo ini adalah saksi kunci, banyak mengetahui tentang perkara yang disangkakan kepada FA. Nah, ini isu liar yang berkembang.
Ini bisa merugikan FA kalau itu tidak benar. Jadi penyidik mestinya memberikan statement sejauh mana FA ini berperan dalam kasus yang disangkakan kepada FA. Apa betul dia saksi kunci? Apa betul dia masuk daftar saksi yang akan diperiksa dan sangat penting kedudukannya? Ya kalau memang betul, kenapa dia tidak diberikan perlindungan oleh LPSK? Nah ini, tapi kalau misalnya penyidik Kortas Tipikor yang menangani pertama dan penyidik dari Kejaksaan Agung menyatakan, oh dia bukan saksi kunci, oh dia tidak punya peran penting dan sebagainya, dan sebagainya, artinya bahwa isu yang dialamatkan kepada FA itu tidak benar. Kan kasihan juga kalau itu tidak benar ya. Baik, Pak Susno, ekshumasi akan dilakukan hari Rabu ya. Nanti akan menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan publik dan juga spekulasi yang berkembang di masyarakat. Tentu saja kita akan terus mengawal. Terima kasih Pak Susno Duaji sudah bergabung dengan Prime Time News dan tadi juga sudah ada kuasa hukum perwakilan dari keluarga almarhum Sutrimo, Bu Aan yang mendampingi. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.